Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang sudah datang di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Teman-teman, ini kegiatan saya di pagi hari. Jadi tadi setelah Mbak Tita berangkat sekolah, ini saya lanjut beberes rumah dulu ya teman-teman. Karena saya kalau beberes rumah tuh lebih nyaman, tidak banyak orang ya. Karena kalau banyak orang, walaupun nggak seliwer-seliwer gitu ya, nggak bolak-balik jalan, tapi kalau sendirian rasanya tuh lebih cepat, lebih satset gitu. Cuman si kakak itu sekolahnya online. Nah kalau Mbak Tita berangkat sekolah sendirian gitu teman-teman ya. Jadi ya udah langsung aja beberes kamar belakang. Nah ini karena spraynya terlalu gede. Tempat tidur saya itu kan ukurannya 160 kali 200, tapi spray saya itu ukuran yang king size gitu teman-teman. Jadinya ya tidak bisa rapi banget ya. Nah ini saya masukin dulu ya teman-teman, karena spray saya itu kan jadul. Biasanya kalau spray yang baru itu kan ujung-ujungnya suka ada double karet gitu ya teman-teman. Nah kalau ini tuh enggak, kalau ada double karetnya itu tentunya lebih rapi ya. Terus ini saya juga merapikan selimut, walaupun selimutnya sekarang tuh tidak dipakai, cuman saya biasanya kalau tidur itu harus megang selimut dan megang guling teman-teman. Walaupun nggak buat selimutan ya, karena sekarang kan cuacanya panas banget ya teman-teman. Biasanya kalau pakai AC 25 itu sudah dingin, tapi sekarang 19 derajat itu menurut saya tuh udah nggak dingin gitu ya. Nah ini saya beberesnya pagi hari, karena kalau siang sedikit itu biasanya udah bener-bener nggak tahan panasnya teman-teman. Mungkin rata ya seluruh Indonesia merasakan cuaca yang bener-bener panas ya teman-teman. Apalagi kalau bikin video seperti ini kan harus pakai baju panjang, terus pakai kerudung gitu ya. Kalau udah agak siang, udah nggak kuat teman-teman. Nah kamar belakang udah rapi, udah lumayan, udah saya lap-lap juga TV-nya gitu ya. Terus lanjut ini di ruang keluarga teman-teman. Nah ini saya lap-lap juga meja TV, terus TV-nya juga. Sengaja untuk ruang keluarga itu saya pakai TV yang kecil ya, 24 inch. Karena jarak pandangnya itu kan terlalu deket ya antara sofa dan TV. Takutnya nanti kalau terlalu gede itu matanya nggak nyaman gitu teman-teman. Dan juga sekarang tuh jarang banget saya nonton TV teman-teman, karena apapun itu saya tontonnya itu lewat YouTube, lewat TikTok gitu ya. Walaupun saya punya TikTok, cuman tidak nge-share kegiatan saya gitu ya. Hanya untuk scroll-scroll, nonton-nonton aja gitu. Apalagi kayak masakan, misalkan ya ada berita-berita apa tuh lebih cepet di media sosial ya teman-teman, kayak Instagram, TikTok, YouTube gitu kan. Nah kalau TV tuh sekarang menurut saya kayak ketinggalan berita gitu loh teman-teman. Jadi ya TV-nya itu hanya untuk pajangan sih. Kadang-kadang untuk mendengarkan murotal sama mendengarkan musik aja gitu. Tapi kalau untuk nonton TV ya, saluran TV itu saya udah jarang banget teman-teman. Nah lanjut ya, ini saya bersihin sofa. Saya pakai sapu lidi aja ya teman-teman, karena kalau pakai vakum nanti kelamaan harus gonta-ganti penyedotnya gitu. Karena saya pengennya satset. Nah ini tuh sofa tempat ternyaman buat saya kalau pas lagi nonton YouTube ataupun ngedit ya. Terus saya ambil bantal yang di kamar gitu, sama ambil kain bali untuk untuk semek, apa sih ya namanya, untuk tatakan sofa, untuk cover teman-teman. Karena kalau langsung duduk di sofa itu kayak nggak nyaman teman-teman, karena kulitnya itu kan apa sih namanya, covernya itu kan nggak lembut gitu. Jadi ya udah saya pakai kain bali aja. Sebenarnya tuh ada cover sofa yang lepas pasang, cuman daripada beli-beli hanya untuk pajangan nggak berfungsi banget sih sebenarnya ya. Maksudnya nggak terlalu perlu banget. Jadi ya udahlah seadanya aja gitu. Terus lanjut di ruang keluarga itu udah rapi, udah bersih ya, udah saya lap-lap semua. Ini saya bersihin kamar depan, kamarnya Mbak Tita teman-teman. Jadi kamarnya memang jarang dipakai untuk bubuk malam. Tapi ya untuk tidur-tiduran aja kalau pas pulang sekolah atau sore hari gitu. Tapi ini berantakan banget ya, kamar cewek tapi tidak bisa rapi banget. Paling enggak ya, yang penting nggak ada sampah aja udahlah ya.
sebenarnya Mbak Tita tuh ya beres-beres, cuman ya nggak rapih banget gitu teman-teman, hanya ditarik-tarik aja. Tapi kan namanya ibu kalau lihat kayak gitu kan gregetan gitu ya, suka nggak nyaman, nggak serk gitu, jadi ya diulangi lagi teman-teman. Terus ini mejanya, ini tuh meja tempel, kotor banget ya, jadi saya bingung mau bersihin pakai apa, ada bekas noda-noda gitu ya. Ini saya pakai cairan pembersih apa ya, pembersih lantai yang wanginya serai gitu ya teman-teman, supaya seger aja gitu. Yang penting kanebonya itu agak lembab, jadinya debunya itu nempel ya teman-teman, karena kalau pakai kemoceng kan malah terbang kemana-mana. Terus mejanya udah rapi, udah bersih, lanjut saya bersihin kaca lemari. Jadi saya lemarinya itu pakai lemari plastik teman-teman, karena yang murah satu, kedua tuh awet teman-teman, dan itu modelnya juga menurut saya sih simple, manis ya, warnanya tuh krem ya, sesuai dengan kesukaan saya. Lanjut saya ngelap-lap meja makan. Tenang aja, makanannya tuh udah habis teman-teman, jadi hanya ada apa tadi ya, saya beli pisang goreng berapa biji tadi ya, pokoknya beli gorengan, tapi goreng sama pisang goreng tapi di plastik gitu, jadi pas saya ngelap-ngelap tuh aman ya. Terus ini saya matikan dulu kipas anginnya karena saya mau nyapu ya. Sebenarnya tuh panas banget, nggak tahan kalau kipasnya tuh nggak dinyalain teman-teman, tapi ya sebentar aja karena ini kan lagi nyapu, takutnya nanti malah kotorannya tuh terbang kemana-mana gitu ya. Terus di bagian depan udah saya sapu-sapu, lanjut di bagian kamar. Jadi kali ini saya nyapunya itu dari belakang ke depan ya teman-teman. Terus nanti diambil pakai sapu kecil karena saya tuh lagi nggak mau buka tutup pintu. Nanti anak bontot saya itu Mas Dudul malah kabur ya, karena dia udah ngeong-ngeong aja. Di depan ada kucing betina gitu. Sebenarnya Mas Dudul tuh udah steril, cuman ya mungkin jiwa seneng sama cewek masih ada gitu teman-teman. Jadi biar aman ya udah saya nyapunya itu ke arah belakang aja gitu ya teman-teman. Nah kalau beberes rumah itu biasanya untuk kamar sama ruang keluarga itu jadi satu. Terus untuk dapur itu saya pisahin ya teman-teman, karena kalau dapur itu kan pasti lebih kotor, takutnya ada cipratan minyak ataupun apa gitu ya. Jadi ya dibedain sapunya teman-teman. Nah ini dia Mas Dudulnya lagi mau bobok. Kalau jam pagi-pagi itu kan udah biasa ngeong-ngeong pengen keluar, udah capek sendiri kali ya dicuekin, jadinya ya udah mapan tidur gitu. Nah ini teman-teman saya kumpulin seperti ini ya. Jadi kamar belakang itu saya tarik juga, kemudian saya buang menggunakan sapu kecil seperti ini. Nah nanti dapurnya saya pisahin beberesnya. Oke lanjut teman-teman, setelah beberes rumah ya udah beres, nanti ngepelnya sore-sorean aja teman-teman ya. Ini saya mau ke pasar dulu, mau beli bumbu-bumbu terutama ya. Tadinya mau ke warung, cuman saya pikir-pikir kalau di warung itu kan nggak bisa milih-milih untuk bumbunya ya teman-teman. Kalau di pasar itu kan kita bisa milih, takutnya nanti ada yang busuk ataupun ada yang kering gitu. Jadi ini ada di Pasar Segamas Purbalingga teman-teman. Ini pasar yang terbesar di sini. Seperti ini situasinya ya teman-teman. Tadi saya habis beberes itu belum mandi, langsung ke pasar aja. Karena kalau udah mandi ke pasar itu kan pulangnya pasti nggak nyaman, bau pasar, bau keringat dan lain sebagainya ya. Apalagi tadi pas beberes itu wah bener-bener mandi keringat, gobios teman-teman. Jadi ya udah sekalian aja kotor, sekalian keringetan gitu teman-teman. Jadi nanti kalau habis belanja baru deh pulang mandi gitu. Jadinya enak ya untuk rebahan, untuk santai-santai gitu. Nah ini saya beli bawang merah, kemudian bawang putih juga. Jadi ini tuh di Pasar Segamas yang di bagian tengah teman-teman. Nah di depan ini kan ada ibu penjual sayur yang lumayan lengkap ya. Jadinya saya beli bumbu-bumbunya itu sekalian aja di depannya gitu. Di satu titik aja biar nggak kelamaan ya, nggak muter-muter gitu teman-teman. Terus kalau saya beli di ibu penjual bumbu di sini tuh udah apal karena saya sering bikin video di tempat ibu ini ya, kadang-kadang di depan juga sih. Cuman karena saya lagi ada di sini ya udah di sini aja gitu. Terus saya juga sudah minta izin, barangkali nanti kalau pas bikin video itu kan ada yang tidak berkenan ya. Kalau saya sih
lebih seneng minta izin dulu kira-kira boleh nggak masuk ke YouTube gitu. Nah kalau di sini tuh sudah hafal. Jadi kalau di shoot gitu ya, pakai kamera handphone udah tahu ini tuh untuk video gitu teman-teman. Nah di sini saya beli beberapa bahan masakan yang nggak banyak ya teman-teman, yang penting-penting aja. Tapi wajib banget saya tuh beli kayak wortel. Terus yang terakhir ini saya beli tahu dongkal. Tahu randu dongkal Pemalang teman-teman. Ini tahunya tuh sebenarnya udah mateng. Oke, ini sudah sampai rumah ya teman-teman. Sekalian aja dibongkar belanjaannya. Tadi saya beli bumbu dapur. Ini saya beli serai. Kemudian saya juga beli jeruk nipis nih teman-teman, karena si kakak tuh masih agak-agak batuk gitu ya. Jadi saya beliin jeruk nipis nanti biar diminum pakai madu. Kemudian saya juga beli lengkuas. Nah ini saya kepengen ngemil kacang, cuman saya mau ngerebus kacang aja gitu ya, kacang madu. Dan saya juga beli kentang teman-teman. Di sini tuh kentang sekilo kalau nggak salah tadi 15.000. Terus ini kacangnya tuh kacang madu teman-teman. Jadi kalau direbus menggunakan garam yang banyak sama daun salam yang banyak sampai empuk, itu enak banget. Lalu ini saya juga beli labu siam baby untuk lalap nanti direbus. Dan saya juga beli kacang merah teman-teman. Nah kacang merahnya itu biasanya untuk campuran sop ataupun sayur asem. Lalu saya juga beli terong ya, belinya tuh sedikit aja. Kemudian saya juga beli timun. Jadi timunnya itu rencana mau saya bikin acar ataupun untuk lalapan aja. Kadang-kadang kalau lagi mager masak kan hanya bikin ayam goreng, sambal, sama lalap timun. Udah cukup seperti itu aja. Lalu nggak ketinggalan, saya kayaknya wajib banget stok yang namanya wortel. Karena kalau ada wortel tuh gampang untuk dibikin bakwan atau mau dibikin tahu isi untuk sayuran, sayur bening ataupun sop gitu ya. Terus ini tomatnya saya ambil yang tidak terlalu gede karena biasanya untuk bikin sambal gitu teman-teman. Nah untuk cabenya itu saya beli cabai merah keriting 1 on sama cabai rawit merah ya 1 on juga. Nah aman banget kalau sudah ada cabai seperti ini ya teman-teman, ada tomatnya juga. Dan yang paling penting ini adalah bawang merah sama bawang putih. Masing-masing saya belinya 1/4 aja teman-teman, karena pas banget kalau seminggu gitu 1/4 gitu teman-teman. Terus saya juga stok bawang bombaynya juga nggak terlalu banyak karena biasanya hanya dipakai untuk capcay atau mau bikin ayam teriyaki, beef teriyaki gitu ya. Terus ini saya juga beli bumbu marinasi ya, ada bumbu racik tempe goreng sama bumbu marinasi ikan, ayam dan lain sebagainya. Dan saurinya itu saya beli yang sasetan aja teman-teman. Terus untuk sayurannya ini saya beli slobor ya, kalau di sini namanya slobor teman-teman, atau sawi putih. Jadi saya tuh suka banget tumis kangkung atau sayur sawi putih seperti ini, kayaknya tuh enak banget, kres-kres gitu ya. Ini juga bisa untuk capcay ataupun bikin mie rebus dan lain sebagainya. Dan saya juga beli kembang kol, ini rencananya untuk bikin capcay ataupun untuk sop gitu ya. Terus tadi saya juga beli tahu ya, ini tuh sebenarnya udah matang teman-teman, cuman kalau mau makan ya sebaiknya dicuci menggunakan air panas aja, dikasih garam supaya tidak kotor ya. Jadi nggak usah digoreng langsung dimakan juga enak banget sih sebenarnya. Terus tadi pas saya pulang dari pasar di jalan tuh saya mikir kurang apa gitu ya yang belum saya beli, ternyata saya lupa beli kaldu jamur. Jadi tadi saya belok dulu ke warung teman-teman, beli kaldu jamur sama beli bon cabe. Ini bon cabenya itu biasanya dipakai sama kakak untuk taburan nasi, dan saya beli saus teriyaki gitu teman-teman. Terus tadi di warung tuh ada pepes tahu ya. Karena saya tuh belum sarapan, tadi saya bikin sarapan sama bekal untuk anak-anak udah habis langsung. Terus saya juga beli gula pasir 1/2 kilo. Ini rencananya kepengen bikin es teh yang kayak es teh jumbo-jumbo gitu teman-teman. Terus saya juga beli berasnya hanya 4 kilo aja. Ini beras mentik susu karena tadi di wadah beras masih ada, ini untuk tambahan aja gitu. Terus saya juga beli telurnya seadanya aja, ini tuh nggak sampai 1 kilo ya teman-teman. Pokoknya kalau nggak salah ini 10 butir apa ya, 10 butir atau 12 butir gitu, pokoknya nggak nyampe 1 kilo ya. Jadi seperti ini aja tadi protein hewaninya itu belinya telur. Kemudian saya juga beli botok nih teman-teman.
Saya suka banget yang namanya pepes-pepesan gitu ya. Jadi botok tuh isinya kayak kelapa muda, ada tempenya, ada terinya, ada pete cinanya. Karena saya suka tapi saya nggak pernah bikin karena anak-anak nggak suka. Jadi saya beli aja gitu. Terus saya juga beli ayam ya, campur ada dada, ada sayap, terus ada paha gitu ya teman-teman. Nanti saya cuci ya. Tapi karena ini handphonenya udah lowbat, mohon maaf ketika food prep nggak saya videoin ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini aja belanjaan saya teman-teman. Beli beras, beli ayam, telur, cabai, bumbu, kacang, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.